Hari ini kita akan bahas dua cara follow trend paling gampang yang bisa kamu lakukan di rumah. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Kalau kamu udah subscribe YouTube-nya Jeripedia atau minimal menonton beberapa video yang ada di sini, kamu pasti tahu dengan dua filter trend yang sering banget udah kita bahas. Yang pertama ada EMA, sekali lagi EMA untuk menentukan tren. Kemudian yang kedua market structure atau biasa kita sebut dengan MS. Itu juga merupakan filter trend. Buat teman-teman yang belum tahu EMA itu Exponential Moving Average. Dan hari ini kita akan belajar gimana cara menentukan tren dengan EMA maupun market structure dan juga setup yang valid itu seperti apa. Kita akan cari contoh yang nyata di dalam market yang telah terjadi di minggu-minggu sebelumnya. Kita akan langsung masuk sekali lagi ke dalam materi intinya. Kita akan start dari pembahasan EMA. Nah, apa yang kita butuhkan saat kita trading pakai EMA? Itu adalah pertanyaan sejuta umat ya. Langkah pertama, teman-teman bisa masuk ke menu indikator, masukin aja eksponensial atau moving average eksponensial, teman-teman klik. Dan di sana saya menggunakan eksponensial 200 dan 100. Di sini teman-teman bisa lihat, saat harga running di bawah EMA artinya downtrend. Artinya kesempatan kita untuk mencari apa? Supply. Very simple. Kalau downtrend, harga running di bawah EMA 200 berjajar rapi dengan EMA 100, harga running di bawah EMA, dan kita punya supply yang ideal berdasarkan scoring, punya scoring yang bagus, kita akan meletakkan sell limit kita di sana. Seperti contoh yang udah kelihatan kita di XAU USD. Teman-teman bisa lihat, di sini kelihatan dengan sangat jelas kita punya apa? Kita punya downtrend. Kita punya EMA 200, kita punya EMA 100 yang berjajar rapi di sana. Downtrend, harga running di bawah EMA, dan kita punya supply yang tepat. Tepat berdasarkan apa? Tepat berdasarkan scoring. Scoringnya harus cakep ya. Kita punya drop yang punya scoring yang menarik. Harga masuk ke area tersebut, kemudian collapse. Lumayan tuh, 1/2, 1/3 harusnya dapat di setup tersebut. Nah, sebaliknya setup yang berlawanan adalah setup uptrend. Kalau tadi kan downtrend. Saat harga running di atas EMA, yang bawah sekali lagi EMA biru adalah EMA 200, yang atas adalah EMA orange adalah EMA 100. Dan harga running di atas EMA artinya kita punya apa? Kita punya uptrend. Dan kita bisa lihat teman-teman harga mantul dari demand terdekat yang kita punya. Kita bisa pasang buy limit. Kalau teman-teman lihat harganya di atas tadi, kita bisa persiapan tuh pasang buy limit di area demand yang punya kualitas yang bagus. Minimal muncratannya bagus. Harga kembali ke area demand, kemudian lanjut trennya ke atas. Nah, itu adalah setup yang valid berdasarkan EMA. Sekarang teman-teman udah tahu ya cara menentukan tren dengan EMA beserta cara mencarinya, mencari area supply maupun demand yang terjadi seiring terbentuknya tren tersebut. Kita akan langsung masuk ke materi kita yang kedua. Yang kedua adalah market structure. Nah, kalau favorit saya menentukan tren dengan market structure, saya menggunakan new trend, teman-teman. Tool ini ada di TradingView. Sama halnya dengan EMA tadi, kita menggunakan market structure atau new trend ini untuk menentukan tren. Nah, kalau teman-teman lihat, kita punya setup yang sama. Kalau teman-teman ingat tadi kita punya setup di sini ada drop searah dengan tren EMA. Tetapi di sini juga sama, ada market structure. Nah, buat teman-teman yang belum tahu market structure itu gimana ngelihatnya? Kalau bentuknya seperti ini, kita punya downtrend. Very simple. Saya akan cepat aja karena ini udah berkali-kali kita bahas juga. Kalau bentuknya yang seperti yang kanan, ini kita punya uptrend. Kalau uptrend, sekali lagi kita mencari demand. Kalau downtrend, kita mencari supply. Very simple. Nah, di setup ini kita punya bentuk di XAU USD ini. Sekarang di tanggal 20 Oktober, kita punya downtrend. Artinya apa? Kita mau mencari supply, sederhana sekali. Kita melihat ada supply di sana, ada drop. Nah, di sana adalah kesempatan kita untuk apa? Memasang sell limit. Oke, harga masuk kemudian collapse. Itu adalah setup sell. Barulah kita sekarang mau coba cari setup buy. Ada nggak setup buy? Kita akan terusin dulu. Kita akan lihatin buat teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya uptrend. Bentuknya kan uptrend nih sekarang ya, market structure-nya. Kalau teman-teman lihat, ini kita punya low, high, higher low, higher high. Selesai, kita punya uptrend. Tugas kita adalah mencari demand. Di sini ada demand yang bagus. Ada rally base, rally yang cukup muncrat. Di sana teman-teman bisa lihat beberapa jam kemudian harga masuk. Kemudian rally tuh lumayan ya kan, 1/2 kira-kira di setup ini. Oke,
Nah, itu adalah 2 setup follow trend yang paling gampang yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Pertanyaan berikutnya, ini juga yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman. Saya pemula banget, saya enaknya pilih EMA atau market structure dulu? Saya akan tunjukin ke teman-teman. Kalau teman-teman pemula banget, atau istilahnya baru kenal supply demand, baru kenal trading, silakan memulai dengan EMA. Karena apa? EMA ini mudah dan murah. Jadi teman-teman bisa menggunakan EMA secara gratis di semua platform. Di MT4 ada, di TradingView ada, dan ini mudah penggunaannya. Teman-teman bisa lihat harga running di atas EMA, EMA-nya rapi berjajar, ya udah itu uptrend. Kalau EMA-nya rapi berjajar di atas harga sekarang, ya udah ini downtrend. Kalau ini uptrend, ini downtrend, kelihatan dengan mudah. Dan pros berikutnya adalah cepat ya. Tetapi cons-nya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin udah lama bergelut di dunia supply and demand, teman-teman akan merasa tidak fleksibel dalam hal memilih zone. Sekali lagi, itu adalah saran yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman pemula banget, bisa memulai dari mana? EMA. Kalau teman-teman udah mulai berpengalaman, teman-teman bisa move ke market structure. Kenapa kok market structure? Karena market structure menyediakan kita fleksibilitas dalam hal memilih zone. Kalau teman-teman udah fokus di supply demand cukup lama, pasti udah tahu cara menilai zone ini bagus atau enggak. Kalau EMA, kita punya keterbatasan tidak fleksibel, tetapi kalau kita pakai market structure, kita memiliki fleksibilitas memilih zone. Zone-zone yang bagus ya, kita bisa memilih di sana saat kita menggunakan market structure. Dan yang kedua, kita bisa entry reversal. Kalau EMA tuh kayaknya nggak ada ya setup reversalnya, tetapi kalau market structure kita bisa entry reversal menggunakan market structure. Tetapi cons-nya ya sedikit lebih ribet, karena kita butuh effort untuk melihat market structure-nya lebih rinci lagi. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi silakan dipilih mana yang membuat teman-teman nyaman. Sekali lagi, jangan menjadi trader yang konyol. Ini adalah pesan saya. Jangan jadi trader yang konyol. Jangan langsung dipakai, dites dulu ya. Jangan konyol ya. Jangan serta-merta kita bahas hari ini mentang-mentang teman-teman udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Teman-teman udah nyangka dirinya udah ini gampang banget, saya langsung sikat. No. Teman-teman tetap perlu effort untuk latihan, silakan journaling dan seterusnya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa teman-teman untuk diskusi di grup Telegram Jaripedia Trader. Linknya udah saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa klik aja di sana, kita bisa ngobrol banyak hal di sana tentang trading, khususnya supply and demand. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.